Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi pada channel Pak Guru SD. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 3 benda di sekitarku. Subtema 4 keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Pembelajaran ketiga. Nah, ingat ya anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, agar proses pembelajaran dan kegiatan kita hari ini dapat dimudahkan. Amin. Setelah berdoa, tidak lupa untuk menyiapkan alat tulisnya ya, untuk menuliskan informasi baru yang akan kalian ketahui. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini. Pernahkah kamu mendengar istilah pemanasan global? Nah, apa yang dimaksud pemanasan global? Sebutkan perubahan wujud yang terjadi pada pemanasan global. Nah, kalian bisa membaca wacana di bawah ini nih ya. Pemanasan global disebut juga global warming. Pemanasan global terjadi jika suhu bumi meningkat. Akibatnya, es di wilayah kutub akan mencair. Hal ini menyebabkan permukaan air laut naik. Jika dibiarkan, maka dalam puluhan tahun mendatang, pulau-pulau di dunia akan tenggelam. Pemanasan global terjadi karena polusi udara yang tinggi. Asap kendaraan bermotor dan asap pabrik menyebabkan pancaran sinar matahari tidak dapat keluar dari bumi. Akibatnya, suhu bumi semakin panas. Tumbuhan dan hewan pun merasakan dampak pemanasan global akibat kesulitan beradaptasi. Beberapa jenis hewan dan tumbuhan mungkin akan mengalami kepunahan. Pada akhirnya, manusia akan merasakan kekurangan bahan makanan dan mengalami bencana kelaparan. Kita dapat mengurangi laju pemanasan global ya. Itu caranya dengan mengurangi pencemaran udara. Contohnya itu berjalan kaki atau menggunakan sepeda untuk pergi ke tempat yang dekat. Mencintai dan memelihara tumbuhan dan tanaman. Menghemat pemakaian listrik dan air. Nah, nih kamu kan telah membaca tentang pemanasan global ya, yang tadi Pak Guru jelaskan. Kemudian tuliskanlah nih ya kosakata baru yang kamu ketahui dari bacaan di atas. Ini Pak Guru mencontohkannya nih ya. Menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang pertama itu Pak Guru menemukan kata global, yaitu artinya bersangkut paut, mengenai, meliputi seluruh dunia. Kemudian ada kutub, ujung poros atau sumbu bumi. Kemudian ada polusi, pengotoran atau yang berkaitan dengan air, udara, dan sebagainya ya, pencemaran. Kemudian ada adaptasi, yaitu penyesuaian terhadap lingkungan, pekerjaan, dan pelajaran. Serta yang kelima itu Pak Guru menemukan kata punah. Nah, itu arti katanya adalah hilang, lenyap, atau musnah. Paham ya anak-anak ya? Kalian bisa mencari arti kata lain menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya membuat kalimat dari kata tersebut nih. Pak Guru mencontohkan ini. Yang pertama, Jakarta mengalami pemanasan global. Kedua, es di kutub utara mencair. Ketiga, asap kendaraan bermotor mengakibatkan polusi. Keempat, hewan dan tumbuhan menjadi sulit beradaptasi. Dan yang kelima,
hewan dan tumbuhan mengalami kepunahan. Nah, inilah contoh kalimat yang Pak Guru buat dari kosakata yang tadi Pak Guru temukan ya. Kalian bisa membuat kalimat lain menggunakan kosakata yang kalian temukan juga. Selanjutnya, pemanasan global jika dibiarkan dalam puluhan tahun akan menimbulkan bencana. Nah, berdiskusilah bersama ayah atau bunda kalian ya untuk menjawab pertanyaan berikut nih berdasarkan hasil diskusi kalian. Nih, Pak Guru nih mencontohkan ya. Apa yang dimaksud pemanasan global? Nah, jadi pemanasan global adalah meningkatnya suhu di daratan, lautan maupun atmosfer di bumi. Kedua, sebutkan bencana yang akan terjadi jika pemanasan global dibiarkan. Jawabannya adalah beberapa bencana yang akan terjadi jika pemanasan global dibiarkan adalah beberapa tumbuhan dan hewan mengalami kepunahan dan manusia akan kekurangan bahan makanan dan minuman. Selanjutnya itu, apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi laju pemanasan global? Itu caranya dengan mengurangi pencemaran udara. Contohnya berjalan kaki atau menggunakan sepeda untuk pergi ke tempat yang dekat. Mencintai dan memelihara tumbuhan dan tanaman. Kemudian menghemat pemakaian listrik dan air. Paham ya anak-anak ya? Selanjutnya. Nah, tuliskan laporan di bawah ini nih. Nih, Pak Guru menuliskan laporannya nih. Pemanasan global adalah meningkatnya suhu di daratan, lautan, maupun atmosfer di bumi. Yang kedua, bencana yang akan terjadi jika pemanasan global dibiarkan adalah beberapa tumbuhan dan hewan mengalami kepunahan ya. Itu akibat pemanasan global ya. Kemudian manusia akan berkurang ya bahan makanan, kekurangan dan minuman. Selanjutnya, hal-hal yang akan dilakukan untuk mengurangi laju pemanasan global, yaitu dengan cara mengurangi pencemaran ya, pencemaran udara tuh seperti contohnya itu asap kendaraan bermotor tuh ya. Jadi sebaiknya kita itu berjalan kaki atau menggunakan sepeda untuk pergi ke tempat yang dekat ya. Kemudian juga kita mencintai dan memelihara tumbuhan dan tanaman, serta menghemat pemakaian listrik dan air. Jadi pemakaian listrik dan air itu digunakan untuk seperlunya ya, tidak boros. Oke, lanjut. Nah, kita dapat mengurangi laju pemanasan global. Caranya dengan mengurangi pemakaian kendaraan seperti mobil ataupun motor. Lakukan gaya hidup sehat. Gunakan sepeda untuk jarak tempuh yang dekat. Back to work. Gunakan sepeda ya. Nah, coba perhatikan yang dilakukan Siti dan teman-temannya. Nah, jadi Siti dan teman-temannya itu ke sekolah naik sepeda nih ya. Waktu yang ditempuh Siti dan teman-temannya dari rumah menuju sekolah adalah 90 menit. Nah, berapa jam waktu yang ditempuh Siti dari rumah menuju sekolah dengan bersepeda?
Ingatkah kamu cara mengubah satuan jam ke menit ataupun sebaliknya? Ingat ya, jadi 1 jam itu 60 menit dan 1 menit itu 60 detik. Ayo berlatih mengubah satuan waktu dengan bermain bingo. Mari bermain bingo. Oke, yang pertama nih ya. Bermainlah secara berkelompok. Setiap kelompok terdiri atas 2 siswa. Kemudian guntinglah kartu yang ada di buku siswa. Selanjutnya, setelah digunting, kocoklah kartu tersebut. Letakkan di tengah permainan dalam keadaan tertutup. Nah, jadi kalian apabila memiliki buku siswa sendiri, yang milik kamu sendiri ya, kamu bisa mengguntingnya untuk permainan kamu. Bisa bersama ayah, bunda, atau keluarga lain di rumah. Ingat ya, itu apabila punya kamu sendiri bukunya tentunya ya. Dan yang keempat itu, setiap siswa mendapatkan gilirannya secara bergantian untuk mengambil kartu. Keempat, siswa yang mendapat kartu harus menyelesaikan soal ya dalam kartu tersebut. Nah, 1 jam 15 menit sama dengan titik-titik menit. Ya, 1 jam ingat 60 menit. Jadi 60 ditambah 15 menit sama dengan 75 menit. Yang keenam, siswa yang dapat menjawab dengan tepat boleh memberi tanda silang atau tanda lingkaran pada bagan ya. Jadi lakukan secara bergantian. Kemudian yang ketujuh, siswa yang berhasil menandai dengan benar dan membentuk garis nih ya, seperti pada gambar, segera berteriak bingo. Nah, jadi siswa inilah yang menjadi juaranya. Nih contoh gambarnya ya. Nah, jadi bingo pas sudah tersusun nih, yang XX-nya 3 gini langsung digarisin, kemudian langsung berteriak bingo. Maka dia adalah yang menang atau yang juaranya. Nah, ini ada contoh soalnya 3 jam 40 menit sama dengan titik-titik menit. Ya, ingat 1 jam itu 60 menit ya. Maka 60 dikali 3 pasti kan? 60 dikali 3 kemudian baru ditambah 40 menit. Jadi jawabannya adalah 220 menit. Kemudian yang ini 1 jam 40 menit ya. 1 jam itu berarti 60 menit ditambah 40 menit sama dengan 100 menit. Ini 300 menit berarti menit diubah menjadi jam. Berarti dibagi ya. 1 jam itu 60 menit. Jadi 300 dibagi 60 sama dengan 5 jam. Kemudian 1 jam 13 menit sama dengan 73 menit. Dan ini 212 menit diubah menjadi jam. 1 jam itu adalah 60 menit. Berarti dibagi nih ya. 12 dibagi dulu. Jadikan jam. Jadi 3 jam 32 menit. Nah, dan yang ini 1 jam 15 menit. 1 jam itu 60. Berarti 60 tambah 15 sama dengan 75 menit. Dan 4 jam sama dengan titik menit. Jadi diubah ke menit adalah 240 menit. Dan 100 menit sama dengan titik-titik jam. Hasilnya adalah 1 jam 50 menit. Dan 420 menit sama dengan titik-titik jam. Hasilnya adalah 7 jam. Paham ya anak-anak ya? Ingat ya, jadi 1 jam itu 60 menit ya. Paham? Lanjut. Menghemat penggunaan listrik merupakan contoh dalam menahan laju pemanasan global. Udin menyalakan lampu kamar di pagi hari selama 1 jam 30 menit. Pada malam hari selama 4 jam 45 menit. Berapa lama Udin menyalakan lampu kamar? Oke. Jadi tambahkan jamnya dulu ya, kemudian baru tambahkan menitnya nih. Penjumlahan. 1 jam 30 menit ditambah 4 jam 45 menit ya. Menitnya dulu nih, kita ubah yang belakang ini ya. Menitnya dulu. Boleh juga kamu kalau sudah paham ini tambahkan jamnya dulu, ntar tinggal ditambah dengan menitnya. 1 jam ditambah 4 jam sama dengan 5 jam. Kemudian tambahkan menitnya nih, 30 ditambah
menit sama dengan 75 menit. Nah, 75 menitnya itu kan lebih dari 60 menit, sementara 1 jam itu 60 menit. Maka kita tulis 1 jam lebih 15 menit. Jadi, 1 jam 30 menit ditambah 4 jam 45 menit sama dengan 5 jam ditambah 1 jam ditambah 15 menit sama dengan 6 jam 15 menit. Mudah ya anak-anak ya? Oke. Nah, Edo pergi ke rumah paman naik motor. Rumah paman berada di luar kota. Waktu yang dibutuhkan Edo ke rumah paman 1 jam 30 menit. Bila menggunakan kendaraan umum, waktu yang dibutuhkan 1 jam 55 menit. Berapa perbedaan waktu menggunakan motor dibandingkan kendaraan umum? Jadi apa nih? Dikurangkan ya, jadi dikurangkan jam, kemudian kurangkan menitnya. Oke, jadi 1 jam 55 menit dikurang 1 jam 30 menit. Nah, kurangkan jamnya nih. Jadi 1 jam dikurang 1 jam sama dengan 0, habis ya. Kemudian 55 menit dikurang 30 menit sama dengan 25 menit. Jadi 1 jam 55 menit dikurang 1 jam 30 menit sama dengan 25 menit. Udah ya anak-anak ya? Oke, lanjut. Nah, ini ada contoh soal ya. Pertama itu, hitunglah 8 jam 45 menit dikurang 4 jam 55 menit. Nih, langkah yang pertama. Yaitu 8 jam ditambah 45 menit sama dengan 7 jam 105 menit. Wah, dari mana itu bisa 7 jam 105 menit? Karena 8 jamnya kita jadikan 7 jam. Kemudian ditambah 60 menit kan. 60 menit tambah 45 menit. Nih, 60 menit tambah 45 sama dengan 105 menit. Nah ya, ini langkah yang keduanya. Jadi, selesaikan cara pengurangannya. Jadi 7 jam dikurang 4 jam nih. 4 jam ini ya. 4 jam 50 menit sama dengan 3 jam 50 menit. Oke, jadi diubah dulu yang 8 jamnya ya. Jadi 7, kemudian menitnya dijumlah. Selanjutnya, tuh, ayo berlatih menambahkan dan mengurangkan ya waktu di bawah ini. Nomor 1 telah dicontohkan nih ya. 7 jam 20 menit ditambah 2 jam 30 menit. Nah, maka 7 jam ditambah 2 jam sama dengan 9 jam ya, jamnya dulu. Kemudian 20 menit ditambah 30 menit sama dengan 50 menit. Jadi 9 jam tambah 50 menit sama dengan 9 jam 50 menit. Ya, yang kedua, 3 jam 25 menit ditambah 5 jam 30 menit. Nah, berarti 3 jam ditambah 5 jam sama dengan 8 jam. Kemudian 25 menit ditambah 30 menit sama dengan 55 menit. Jadi 8 jam tambah 50 menit sama dengan 8 jam 55 menit. Mudah ya? Oke. Nah, selanjutnya 6 jam 10 menit dikurang 2 jam 5 menit. Titik-titik jam, titik-titik menit. Nah, jamnya itu adalah 4 jam ya. Jadi 6 jam dikurang 2 jam. Kemudian menitnya itu adalah 5 menit. Karena 10 dikurang 5 menit. Oke, yang selanjutnya itu 9 jam 40 menit dikurang 4 jam 45 menit. Wah, ini agak berat nih ya. Kemudian titik-titik jam dan titik-titik menit. Selanjutnya 8 jam. Kita ubah dulu 8 jam nih ya. Ini kan ada 9, kita ubah dulu jadi 8. Turunkan seperti ini. Jadi 60 menit ditambah 40 menit sama dengan 100 menit nih yang ini. Yang 9 jam 40 menit ya. Kemudian ada baru hasilnya. Dari 100 menit ini dikurang 45 menit. Jadi hasil adalah 55 menit. Dan ini jadi 8 jam nih ya. 8 jam. 8 jam ini dikurang 4 jam sama dengan 4 jam 55 menit. Oke, mudah ya anak-anak ya. Oke, kalian bisa banyak berlatih juga di rumah bersama ayah dan bunda. Kekuasaan Tuhan sangat luar biasa. Nah, tahukah kamu posisi matahari yang sangat ideal dengan bumi? Posisi ini mengakibatkan bumi tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Panas matahari tidak membuat semua air menguap.
masih cukup air di muka bumi ini setiap harinya. Setiap hari kita membutuhkan sinar matahari untuk mengeringkan baju setelah dicuci ya. Kemudian pernahkah kamu membantu ibu menjemur pakaian atau membantu melipat setelah kering? Nah, lipatlah aneka jenis pakaian atau perlengkapan berbahan kain yang tersedia. Nah, berlatihlah terus agar lipatanmu lebih rapih lagi. Nah, pada pemilihan sebelumnya kalian sudah berlatih melipat pakaian ya. Untuk kebaikan kalian juga agar dapat membantu ayah atau bunda dalam merapikan pakaian kalian sendiri setidaknya ya. Kemudian selanjutnya itu kita akan berlatih teknik melipat dengan membuat kincir angin dari kertas. Nah, ini ada alat dan bahan. Ya, pertama itu kertas origami berwarna, lem kertas, gunting, stapler, dan paku payung, serta sumpit atau batang bambu kecil, serta styrofoam ya, atau gabus atau busa. Nah, kemudian ini ada langkah-langkah pembuatannya nih ya. Yang pertama, lipat kertas secara diagonal. Buka lipatan dan gunting kertas pada keempat bagian diagonal. Nah, tentunya kalian berhati-hati ya menggunakan gunting itu. Kemudian, lipatlah setiap ujung kertas ke bagian tengah dan rekatkanlah dengan lem hingga membentuk baling-baling. Dan yang ketiga, gunakan stapler untuk memperkuat baling-baling kertas. Kemudian pasangkan sumpit atau batang bambu sebagai gagang kincir angin dengan paku payung pada bagian tengah. Berikan styrofoam pada bagian ujung paku payung ya, atau gabus ya. Nah, oke, jadi cukup pembelajaran kita hari ini ya. Semoga bermanfaat. Pak Guru mohon maaf apabila ada salah-salah kata, pengucapan maupun penulisan. Terima kasih. Selamat dan semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya.